Asik bermain bersama teman-temannya, seorang balita di Kabupaten Demak tewas akibat terperosok ke dalam selokan. Pasca PHK massal, mantan karyawan Sritex memilih berjualan minuman es untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selalu menjadi primadona takjil Ramadan, pesanan kolang-kaling di kampung olahan kolang-kaling di Kota Semarang melonjak hingga 100%. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Sebuah truk tronton terguling di Jalan Purwodadi, Semarang, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat sang sopir berusaha menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir truk tronton menyebut dirinya berusaha menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan yang melaju hingga ke lajur truk. Namun ketika membanting setir ke kiri, sang sopir tak mampu mengendalikan laju truk lantaran kondisi bahu jalan miring, sehingga mengakibatkan truk akhirnya terperosok dan terguling di jalur Purwodadi Semarang, tepatnya di Desa Pulorejo, Kabupaten Gerobokan. Posisi kenceng, Pak. Tiba-tiba di sono ada mobil Polresel kenceng juga, ya kan. Daripada saya adu domba, saya ngindar itu, Pak, ngindar jalan yang miring-miring itu kan. Nah, akhirnya pas saya ngerem, ban depan gelincir ke kiri, mobil hilang kendali akhirnya, langsung keguling kebalik gitu, Pak. Sementara itu, seorang warga yang melihat kejadian kecelakaan mengaku di Jalan Purwodadi Semarang kerap terjadi kecelakaan karena kondisi jalan yang rusak dan bergelombang. Jalannya jelek, Mas, miring sana tuh. Ya, perkiraan penyebab kejadiannya apa, Mas? Jalannya jelek tuh. Jalannya miring. Miring terjadi kecelakaan. Oh, sering ya, Mas? Ya, sering itu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan peristiwa ini sudah ditangani oleh petugas Satlantas Polres Gerobokan. Tim Liputan Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara. Saat asik bermain bersama teman-temannya, seorang balita di Desa Kali Tengah, Kabupaten Demak meninggal akibat terperosok ke dalam selokan. Inilah gambar rekaman CCTV saat balita berusia 4 tahun di Desa Kali Tengah, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak jatuh ke dalam selokan saat asik bermain bersama dengan 2 temannya. Korban yang berada di pinggir selokan tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke gorong-gorong. Warga yang melihat langsung berusaha untuk menolong, namun lantaran sebagian besar selokan sudah dijadikan gorong-gorong, membuat korban sulit ditemukan. Alat berat pun didatangkan untuk melakukan evakuasi dengan membongkar gorong-gorong. Tadi awalnya itu sudah main air, yang itu ke orang 3, yang satu belok ke kiri, yang satu itu main air, langsung masuk ke dalam parit itu. Jasad korban kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal sekitar 2 km dari lokasi awal jatuh. Tim Liputan Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Pasca PHK massal, mantan karyawan Sritex memilih untuk berjualan es untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nantikan informasinya usai jeda.
Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Pesangon dan tunjangan hari raya atau THR bagi mantan karyawan PT Sritek setelah terkena PHK massal saat ini masih dalam tahap pembahasan. Satgas Kepailitan PT Sritek saat ini masih fokus pada proses pencairan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan mantan karyawan. Mengenai kepastian pesangon dan THR bagi mantan karyawan Sritek, Satgas Kepailitan Sritek mengaku masih dalam tahap pembahasan. Menurut Ketua Satgas Kepailitan PT Sritek, Supartodi, pihaknya masih fokus pencairan dana sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan mantan karyawan Sritek. Supartodi menegaskan dan memastikan pesangon dan THR bagi mantan karyawan Sritek tidak hilang dan tetap terbayarkan setelah urusan pencairan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan selesai. Jangan sampai hilang, jangan sampai kurang dan sampai hilang. Itu akan diurus kemudian nanti. Ya. One by one lah, satu persatu, jangan langsung semuanya. Yang sudah JHT sudah jelas. Pesangon yang belum. Nah, pesangon nanti akan kita urus berikutnya. Selain itu Pak, gaji atau ada yang dahulu masih ada? Gaji. Karyawan gaji sudah beres semuanya. Sampai Februari sudah selesai? Iya, sudah selesai semua. No problem, sudah. Sementara itu, salah satu mantan karyawan, Nova, mengaku belum mendapatkan uang pesangon dan THR. Hingga saat ini, ia baru menerima janji bahwa pesangon dan THR juga akan cair secepatnya. Ia berharap pesangon dan THR juga dapat cair bersamaan dengan dana jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pesangon atau THR atau belum dapat? Belum. Itu juga dijanjikan juga? Dijanjikan. Kapan itu? Ya, secepatnya kayaknya Pak. Infonya belum begitu jelas. Baru pasti akan dicairkan. Iya, semoga secepatnya ya. Dananya nanti rencananya mau dipakai buat apa? Ya, buat apa ya? Pak kan ini mau lebaran ya. Ya, buat lebaran lah Pak. Nah, juga orang berkeluarga kan ya. Ribuan mantan karyawan Sritek tetap berharap agar uang pesangon dan THR dapat segera dibayarkan, mengingat saat ini mereka sudah tidak memiliki pekerjaan pasca terkena PHK massal. Tim Liputan Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, ribuan mantan karyawan Sritek mulai mengikuti verifikasi data klaim jaminan hari tua BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Nantinya, seluruh mantan karyawan Sritek akan menerima klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Verifikasi data klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan dilakukan di Gedung Serbaguna, Kompleks Pabrik Sritek di Desa Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, 125 miliar rupiah disiapkan untuk membayar klaim 8.371 mantan karyawan Sritek yang menjadi peserta program JHT BPJS Ketenagakerjaan. Kita memastikan bahwa para karyawan pekerja Sritek ini memastikan mereka dapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya. Dan kalau melihat data, ini kurang lebih 8.000 lebih yang akan mendapatkan santunan. Dan semua mereka itu mengikut program lengkap, 5 program lengkap, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKP, jaminan pekerjaan. Kita berterima kasih dengan pihak Satgas juga, kita bisa proaktif di sini, memberikan layanan. Tadi kita sudah lihat ada 10 meja di situ, kita akan melayani langsung untuk mempermudah para pekerja PT Sritek memanfaatkan haknya, mendapatkan haknya. Sementara itu, salah satu mantan karyawan PT Sritek, Airin, mengatakan ia telah melakukan verifikasi data. Menurutnya proses verifikasi cukup mudah dan cepat. Ia hanya dipesan oleh petugas, jika nanti ada kendala akan dihubungi, namun jika tidak ada kendala, hanya tinggal menunggu dana tersebut cair di rekening. Urus BPJS Ketenagakerjaan. Terus tadi mudah nggak pelayanannya? Mudah kok. Nah, tadi apa aja disiapkan? Yang disiapkan itu BPJS Ketenagakerjaan yang asli sama fotokopiannya, terus sama rekening, sama KTP. Udah itu aja. Terus tadi di verifikasi apa aja, ditanyain apa aja?
cuma suruh ngisi formulir. Itu nanti kapan cairnya udah diberitahu belum? Belum tahu. Tadi baru diinfokan seperti apa? Diinfokan kalau ada kendala nanti diinfokan kembali, tapi kalau nggak ada udah tinggal tunggu aja cairnya gitu. Mbak, ini nanti kalau misalnya cair akan dipergunakan untuk apa? Ya Allah, mau buat usaha jahit gitu. Ditargetkan klaim JHT dapat segera cair paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. Tim Liputan Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saudara, pasca PHK massal, banyak cara dilakukan oleh mantan karyawan Sritex untuk tetap bisa menyambung hidup. Salah satunya dengan menjadi pedagang minuman es di bulan Ramadan. Penjual takjil yang bernama Sri Cahyaningsih ini harus beralih profesi menjual es buah, es kuwut, dan es cendol coklat demi bertahan hidup pasca terkena PHK massal Sritex. Sebelumnya, Sri bekerja di Sritex selama 25 tahun sebagai satpam. Tanya berharap hak setelah di PHK terpenuhi, Sri juga masih menyimpan secercah harapan bisa kembali bekerja di Sritex karena khawatir sulit mendapatkan pekerjaan baru di usia yang tidak lagi muda. Bagian security, satpam, ya. Berapa lama, Bu? Ya kurang lebih 25 tahun. Terus ini terkena dampak PHK juga? Iya. Ada putusan PHK massal itu ke saya, wah ya ini untuk tambahan sehari-hari apa ya, wah terus saya pikir ini buka jualan es gitu. Untuk menambah penghasilan sehari-hari. Saya mohon untuk manajemen kurator juga dinas terkait untuk bisa menampung lagi kita-kita yang sudah keluar dari Sritex ini. Untuk kita-kita ini kan usianya sudah melampaui, sudah di atas 50 tahun ya. Di Sritex apalagi ya sudah kurang lebih lama ya, ingin lagi berkarya untuk mengabdi pada Sritex. Salah satu pembeli yang juga rekan kerjanya sewaktu masih bekerja di Sritex mengaku sengaja membeli minuman es buatan Sri sebagai bentuk dukungan dan saling menguatkan pasca PHK massal. Yang viral di TV Mas, XI Sritex ini. Banyak temennya atau seperti apa, Pak? Iya, anak buahnya Mas. Terus ini kenapa nih, Pak, beli ikut? Ini kebetulan lewat, kasihan temennya kan sekarang udah nggak di Sritex lagi, ikut memajukan, ikut mensejahterakan biar sama-sama maju, Mas. Iya. Jadi bentuk saling support antar. Iya, support ya. Betul. Selain berjualan takjil, Sri bersama ribuan mantan karyawan Sritex juga mengurus BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan dana sosial BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Selalu menjadi primadona takjil Ramadan, pesanan kolang-kaling di Kampung Olahan Kolang-Kaling Kota Semarang melonjak hingga 100%. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Polres Pekalongan, Jawa Tengah bersama Dinas Perdagangan menggelar inspeksi mendadak ke pasar tradisional untuk memantau dan mengawasi harga kebutuhan pokok, sekaligus mengantisipasi adanya upaya penimbunan oleh pihak tertentu. Petugas gabungan melakukan pengecekan harga beras, cabai, bawang, daging ayam, dan daging sapi di Pasar Induk Kajen, Kabupaten Pekalongan. Petugas gabungan juga bertanya ke pedagang terkait stok dan pasokan barang dagangan. Sidak ini digelar untuk melakukan pengawasan dan pemantauan utamanya pengendalian harga-harga bahan pokok yang naik di bulan Ramadan. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakosa menilai harga kebutuhan pokok masih dalam batas normal. Kita melakukan sidak terkait dengan bapok ting, ya,
dan petik. Jadi dari hasil pengecekan tadi, alhamdulillah untuk di wilayah Kajen, Kabupaten Pekalongan, dari harga beras, kemudian tadi kita cek juga lombok, bawang, kemudian juga minyak, daging, baik daging ayam maupun daging sapi, semuanya masih dalam batas normal atau masih dalam batas HET. Walaupun seperti harga beras yang masih di angka Rp13.500 per kilogram, daging ayam potong Rp32.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, sementara komoditas yang harganya tinggi adalah cabai, mencapai Rp100.000 per kilogram. Pedagang Pasar Induk Kajen, Kabupaten Pekalongan diimbau agar semua proses jual beli berjalan dengan baik, tanpa ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi bulan Ramadan untuk menimbun barang. Tim Liputan Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu, harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan di awal Ramadan 2025. Salah satu penyebab naiknya harga cabai dan bawang merah yakni pasokan yang berkurang. Di Pasar Peterongan, Kota Semarang, harga komoditas cabai rawit merah saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau tembus Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram, kini Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dan bawang merah di awal Ramadan ini dipicu pasokan yang berkurang. Jika biasanya para pedagang mendapat jatah pasokan 5 kg, saat ini hanya 1 kg saja. Sekarang sampai berapa, Mbak? 100. Itu yang jenis apa, Mbak? Lombok setan merah. Nah, terus 90, merah 70. 70. Mbak yang naik, Mbak? Bawang merah. Bawang merah berapa, Mbak? 60. Kalau normal berapa? 40. Cabai merah ya 40.000 Mas 1 kilonya. Kalau yang ini setan 100.000 1 kilonya. 100.000. Ya, paling yang dicari orang ini rawit hijau buat lalapan. Berapa, Mbak? Sekilonya nembus 100.000. 100.000 juga. Sampai 1. Naik sejak kapan, Mbak? Naik sejak hari awal puasa. Antar. Pasokan rada mendat, Mas. Mendat. Biasanya aku dapat 5 kilo, ini 1 kilo. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku meski kenaikan harga cabai dan bawang merah memberatkan masyarakat, namun ia tetap harus membeli karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi setengah kilo atau seberapa? Biasanya setengah kilo dapatnya seperempat aja. Pak, harapannya gimana, Pak? Harapannya ya semoga harganya bisa turun lagi. Turun lagi ya, Pak. Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Semarang, Siti Arkuna mengatakan, kenaikan harga cabai dan bawang merah di pasaran disebabkan pasokan yang berkurang karena banyak stok justru dikirim ke Jakarta dan kota-kota lain yang harga jualnya lebih tinggi. Pasokannya itu sedikit karena tadi informasi dari pedagang besar yang ada di Pasar Johar, barang lebih banyak lari ke Jakarta, ke Lombok, karena di sana harganya lebih tinggi gitu. Jadi lebih yang ke Johar itu lebih sedikit dibandingkan biasanya gitu. Padahal kan permintaan banyak sehingga ada kenaikan. Sebagai upaya pengendalian harga, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk melakukan sejumlah intervensi termasuk pasar murah. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, setiap bulan Ramadan tiba selalu menjadi berkah bagi perajin kolang-kaling di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pasalnya, buah kolang-kaling yang selalu menjadi primadona untuk takjil berbuka puasa berimbas pada permintaan kolang-kaling yang meningkat selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, perajin kolang-kaling di Kampung Olahan Kolang-kaling, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, disibukkan dengan lonjakan pesanan. Selain memenuhi pesanan dari Kota Semarang, produksi kolang-kaling di Kecamatan Gunung Pati ini juga memenuhi pesanan dari luar kota
dengan pengiriman setiap 3 hari sekali sebanyak 1 ton kolang-kaling. Teksturnya yang kenyal dan rasanya yang segar menjadikan kolang-kaling menjadi primadona untuk takjil berbuka puasa sehingga kerap dicari oleh pembeli. Permintaan kolang-kaling pun melonjak hingga 100% selama Ramadan. Ya cukup banyak sih Mas, sekitar hampir mau 100%. Sebelum Ramadan berapa Mbak? Enggak, cuma ini kalau adanya kalau mau Ramadan aja. Kalau di sini ya beda, kalau yang lain ada, tapi punya bapak saya ini adanya kalau mau Lebaran aja. Kalau dari tahun lalu Mbak, kalau dari tahun lalu? Tahun lama ya hampir sama sekarang. Hampir sama. Berapa ton atau kuintal Mbak produksinya? Pokoknya itu apa 1 ton, kadang 3 hari kalau ada pekerja gini hilang. Harga kolang-kaling yang ditawarkan di Kampung Olahan Kolang-Kaling Kecamatan Gunung Pati ini dibanderol Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.